Rebellion Gameplay. Oke, quick prediction KB, Rebellion or Ararki? Wah, ini kalau misalkan early stage pasti di RRQ sih, karena mereka punya Eudora, so mungkin bakal bisa dimaksimalkan dari instant kill pick off-nya, apalagi dia bawa jauh head. Oke, KB Ararki, sementara Oji. Dari draftnya ini untuk saat ini masih di RRQ sih. Tapi kalau misalnya bisa di kontes kita kan gak ada yang tahu. Dan langsung saja kita menuju ke Land of Dawn untuk kali ini. Para pemain dari tim RRQ dan juga Rebellion Gameplay masih seperti biasa. Dan untuk kali ini agak sedikit berbeda untuk Val. Val tidak mau terlalu birahi, tidak mau terlalu barbar seperti biasanya. Dia bakal coba untuk mengawal pergerakan karena dia adalah tank cover, bukan tank inisiator KB. Iya, dan bahkan kalau misalkan menengok dari Val, ini playstyle-nya dia tuh emang playstyle yang nabrak-nabrak, yang mainnya agresif banget. Makanya kita tidak kaget kalau seandainya nanti di menit yang kedua sampai dengan menit yang kelima Rebellion Gameplay bakal mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan cara nabrak. Apalagi dia bawa Vengeance, dan ini bakal berat banget untuk menumbangkan Hylas ketika dia bawa Vengeance. Jadi buat RRQ mereka harus consider gimana caranya mereka bisa ngincer ke arah backline dan menumbangkan Huba, karena Huba merupakan satu-satunya target yang paling possible untuk ditumbangkan di early stage seperti ini, Rangers. Yes, betul, bukan sembarang betul. Profesor KB yang terhormat, tapi ternyata di bottom lane Skylar, dia mau ngebuktiin ke Profesor dan juga ke Ranger Mas kalau gua walaupun pakai alis yang harusnya alis di early itu agak sedikit tidak terlalu kuat, tapi kali ini bahkan Esmeralda dari seorang Birul yang terketar-ketir ejector ke arah belakang R7 yang menjadi pilihan, tapi lihat dari bottom lane Kekingnya berhasil, tapi first blood didapatkan. Combo antara Clay dengan featuring Albert kali ini berhasil mendapatkan satu poin tambahan, dan sepertinya Turtle akan dimakan oleh tim RRQ Oshi, Bapak. Oke, itu dia first blood-nya pun udah tercipta, dan ini CCTV dari Tartar persembahan Living by Mandiri. Skylar yang masih berjibaku untuk melawan ke arah Birulnya dengan menggunakan Esmeralda. Ada info juga cabang SPC Esport PON yang 20 Papua 2021 nih. Wih, dia ada Mobile Legends, bos. Setiap kali pertempuran di bagian bawah pun masih tercipta. Hanya saja untuk Skylar, dia masih pergi dengan Flying Blood yang dia miliki, Noji. Yes, benar, bukan separah, benar 40, dan bahkan di sini para pemain dari tim Rebellion Gameplay mencoba untuk take over Turtle-nya, dan lihat Val sama R7 ganti-gantian. Informasi telah diberikan, kali ini nggak mau, dan akhirnya di reset begitu saja terlalu lama dari Val-nya. Val tersisa seorang diri, Vengeance dibuka, belum, masih ditahan begitu saja, tapi lihat ada petir, bukan sebarang petir dari seorang Clay. Meanwhile, beberapa player dari tim Rebellion Gameplay sudah stand by position. Vengeance telah dinyalakan, Ghost Battle udah belum dimiliki, tapi PN bakal coba dipasang dan satu poin diamankan. Menuju ke seorang Jisa, Retro bisa dikeluarkan, tapi Lersa bisa mengganti permainan dari seorang Jisa, dan lihat Albert kali ini dengan punchernya belum berhasil mendapatkan apapun dari seorang Jisa, Pak. Yap, tapi turtle-nya masih terbuka, dan turtle-nya pun kali ini akan menjadi milik dari Albertnya di tempat yang berbeda. Skylar langsung dibantu oleh Clay, berhasil untuk mendapatkan satu player lagi yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay. Mulai bonyok 3-1 point kill, dan juga ada satu turtle yang berhasil diamankan. Alright, betul sekali 40, tapi kali ini kita bakal lihat, pastikan sendiri di fight terjadi. Ghost Battle dibuka, karpet merah untuk para pemain tim RRQ, tapi ternyata kali ini sisanya berhasil dapetin PYN. Masih ada ejector, what a break from Skylar, berhasil mengcover seorang PYN. Pertukaran jungler dengan dua support dan juga tanker. Profesor KB, is it worth it? Wow, aku tidak melihat ini adalah pertukaran yang cukup baik bagi Rebellion Gameplay, karena back again Jisa tumbang. Tapi yang paling terpenting adalah Val-nya nggak boleh tumbang di saat teamfight Turtle terjadi. Karena dari tadi aku melihat ketika teamfight Turtle tuh benar-benar penting banget kehadiran dari Val. Dan tapi di arah bottom lane-nya Skylar, dia nggak punya mana. Kalau dia punya mana, itu adalah kerugian yang berlipat ganda bagi Rebellion Gameplay. Karena ini tumbang Esmeralda aja udah rugi. Dan itu benar-benar rugi banget, Mas. Yes, betul sekali, tapi lihat dilempar ke arah belakang. Val masih menjadi pilihan bola-bola warga, dan bahkan satu petir, bukan sembarang petir, diganti begitu saja. Ryuk mau kemana? Gak boleh pulang, maunya digoyah, dipaksa, dan ternyata anak kecil kali ini harus flicker ke arah belakang. Jangan panggil aku anak kecil, tapi dinosaurus kecil, paman, tolong aku. Dia top lane, dia tersisa seorang diri untuk melakukan clearing minion, sedangkan Skylar dengan stiker EVOS-nya masih coba untuk bertahan di arah bottom lane dengan ada Blood of 40.
Oke, Skylarnya pun masih sangat-sangat kuat, masih sangat-sangat strong di bawah untuk mempertahankan ke arah lane-nya sendiri. Tapi dari minimap kita lihat ada pergerakan 3 orang, ada Lunox, ada Roger dan juga Esmeralda, di mana kali ini kita lihat lagi dan lagi terjadi. Kukira Baywan ternyata bawa kawan. Elisnya pun menghilang, namun di tempat yang berbeda pun ada aksi yang sama dilakukan oleh RRQ Hoshi Oji. Yes, emang karena memang dua seorang Alice ini tidak bisa terlalu kuat di arah early game. Dia memang di arah late game memang hero scaling diprioritaskan untuk asuransi late game. Tapi dengan Turtle yang diamankan ditukar dengan satu batu di arah bottom lane sebenarnya rugi, kecuali R7 dapetin satu turret di arah atas, dan ini akan menjadi sedikit adil untuk tim RRQ Hoshi. Dengan segi gold yang tidak terlalu jauh deh, gara-gara satu Turtle itu jadi jauh, jadi bedanya 2000. Jauh deh. Matematikanya biasa, tapi ternyata VN Ghost Star dibuka, Flicker ke arah belakang, satu stun diamankan, tapi VN masih sabar, nunggu momen, nunggu timing karena tidak ada purple buff untuk tim fight seorang Albert 40. Ini dia pergerakan sepertinya dari Birul udah mulai terlihat posisinya, langsung dikejar oleh VN. Ada Clay juga di bagian belakang untuk memberikan backupan. Valnya ingin maju, langsung disetrum aja. Kau mau pergi kemana? Dilempar lagi dengan injektornya, kudanya pun langsung menghilang. Hylos tidak kuat lagi untuk menampainya, damage yang dikeluarkan dari Elite juga mulai gabung di bagian tengah. VN pun udah gak kuat, VN menghilang, Esmeralda menghilang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan ini dia satu player terakhir dari Rebel Camping. Bisakah kau bertahan karena Elise pun mengejar? Udah ada pilihan of order, terkena efek slownya, tapi dia pun masih selamat, Oji. Pan, lihat kini Albert mau coba mainin punchernya, tapi terlalu jauh, nggak berhasil untuk mengejar ke arah pemain dari tim Rebel Galvis dan item ya. Profesor, silakan. Iya, apalagi kita satu momen di mana foulnya lagi dan lagi terculik ini karena dia baru punya dominance ice. Dan itu nggak cukup untuk mendobrak semua damage yang diberikan oleh teman-teman RRQ. Oke, kita lihat di sini Albertnya udah punya War Axe, yang artinya dia benar-benar ready banget untuk teamfight jangka panjang. Dia bakal punya penetration selama mungkin ketika Puncture masih berjalan, dan endless battle membuat dia makin lebih bisa sustain dengan lifesteal dan true damage yang ia miliki. Tapi R7 ini akan menjadi ancaman tersendiri. Karena apa? Karena nanti di teamfight jangka panjang, ketika dia udah punya Vengeance spellnya dan ditambahkan dengan Bloodlust X yang ia miliki, Inferno tentu akan menjadi penyelamat kalau misalkan dia mau head to head, apalagi lawan kuda luar biasa Fall yang kali ini berada di hadapannya, Ranger Mas. Yes, benar sekali Profesor KB terhormat, tapi kali masuk didapatkan. Albert berhasil mendapatkan 6 poin kill. Meanwhile di arah bottom lane, Firma akan coba masuk mengganti begitu saja. Gak boleh menjadi goyang dari Val, mau kemana? Pages dibuka, David Soba jadi digunakan, tapi ternyata Torus yang dapetin siapapun dari kening, dan Albert kali ini bakal coba di cover. Phantom Execution-nya pun harus dipakai untuk menuju ke arah belakang. Sedangkan itu lihat, R7 tiba-tiba datang, Jisa terkaget terkejut terheran-heran, tidak ada human transform, penambah kalikan force-nya tidak ada, Jisa tershutdown di depan sana. R7 benar-benar mengejutkan, surprise attack Mother Father, dan bahkan para main tim Rebel Games kali ini perang poranda, strateginya tidak berjalan dengan lancar. R7 di garis depan sana berhasil ditumpahkan dengan 1 poin oleh seorang Lunox. Huba akhirnya memperhatikan pergerakan barbar dari seorang R7. Sampai sana loh dia ngedorong mundur pemain Rebellion Gameplay, hampir masuk ke dalam pagar rumahnya masing-masing. Nih ibarat dia ngedorong nih dari Pulau Gadung sampai ke Kemang Selatan nih, Ji, didorongnya tuh, Ji. Jauh banget, sendirian aja digangguin oleh R7. Player gold Spy Living Mandiri, di mana Skylar mengungguli dari siapapun yang ada di Lane of Dawn untuk perolehan goldnya. Profesor, ini lambat laun. Gak bakal lama lagi kalau mereka dari Rebellion Gameplay hanya seperti ini, mempertahankan seperti ini, hanya tinggal menunggu momen, tapi momen itu entah kapan datangnya. Mereka harus pintar untuk mencari momennya ya, Prof, ya, kalau ingin bisa ngebalikin keadaan. Ya, tunggu momen snowball sih, karena kalau falnya diculik satu persatu terus-terusan kayak gini, nah itu dia, itu yang ditakutkan. Bakal ada penculikan lagi dan bahkan tim fight-nya akan berlanjut terus, Ranger Mas. Oh my god, Albert almost berhasil kabur, ternyata tidak terlalu cepat. Langsung Winter Trancher dikeluarkan, langsung ke arah belakang. Skylar memberikan semua damage terhadap para pemain tim Rebellion Gameplay, dan bahkan kali ini 4-2. Birul gak boleh pulang, maunya digoyang, dan bahkan Birul ditumpangin di arah turretnya. Langsung tidak bisa bergerak banyak, dan Birul hanya bisa pasrah 40. Yap. Itulah yang terjadi lagi dan lagi, harus kehilangan begitu banyak player dari Rebellion Gameplay. Teman dari RRQ Hoshi, mereka begitu menguasai pertandingan, dan sekarang Skylarnya punya purple buff, siap untuk makin mengacak-acak lagi, siap untuk makin menabrakkan dirinya ke kerumunan player Rebellion Gameplay, Koji.
Alright, bener banget Pak Pulung. Tapi lihat di sana damage yang diterima oleh seorang Val terlalu banyak. Bahkan Val udah menjadi bulan-bulanan warga dengan 5 kali ditumbangin. Udah mulai masuk ke arah belakang. Ada Messi seperti seorang Pirul. Esmeralda gak bisa bertahan, tapi lihat damage terlalu besar diisi dengan Bloodthorn dan bahkan Esmeraldanya lumpuh. Langsung tak bergerak sama sekali. Di tengah sana, SF coba dimasukin, dimakan, dilahap, dijilat, dilapain, dan bahkan Vengeance jadi pop up. Inferno dibuka, Val tertahan seorang diri. Tapi di belakang sana Skylar berhasil mengusir mundur seorang Huba yang gak bisa mengcover para pemain dari tim Rebellion Conflict. Tapi di arah top lane-nya, lihat top lane-nya. Top lane-nya mencoba di rating, tapi ternyata itu gak cukup untuk Rebellion Conflict yang mereka almost kehilangan turret inhibitornya Pak Pulung. Yap, cuman posisi dari Roger kayaknya udah mulai ke spot. Tamusnya ngegejar, kayaknya bakal ketahuan. Iya, ini dia. Ini akan menjadi momen yang sangat-sangat mengerikan untuk satu player yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Di mana Tonrosnya udah mulai masuk. Ada Lycan Force, gak bakal kuat. Gak bakal bisa untuk menangkal fightnya damage yang dikeluarkan oleh Lancelot dan juga Tamus. Yes, licin juga Lancelot yang mirip gue, tapi silakan Profesor. Mohon maaf, saya dengar tadi ya. Aduh, Jangan pedes kira banget kami kuping tidak gua dengar. dengernya. Iya, jangan kira kami tidak dengar. Tapi itemization-nya Blade of Despair membuat damage yang tadi kejutan banget mungkin bagi Pak Pulung, karena Jisa juga udah terdeteksi terlebih dahulu oleh Molten Side yang dimainkan oleh R7 dan tidak, bahkan Clay, bahkan Skylar. Gak, aku kira cuma R7 doang yang tadi mengamankan item untuk anti ejector, dan ternyata kali ini semua pemain dari RRQC beli anti ejector biar ini fokusnya Finn bener-bener ngelontarin Rebellion Genfix, karena defense item yang mereka miliki belum begitu banyak, dan bahkan damage dari Huba dia hanya mengandalkan dari Genius One. Artinya dia tidak memiliki damage yang benar-benar konstan karena belum ada Holy Crystal di sini, belum ada bonus damage yang cukup tinggi juga. Dan Val dia benar-benar harus memikirkan gimana caranya itemization dia benar-benar bisa maksimal. Dia punya Athena Shield, tapi dia akan sangat rapuh ketika di hadapan Albert karena dia hanya mengandalkan satu buah Dominance Ice. Dan itu nggak cukup karena target utama dari Dominance Ice adalah regen HP dari R7, dan R7 membalaskan hal tersebut dengan Dominance Ice juga. Jadi regen HP dari Val juga nggak bakal maksimal, dan Vengeance-nya bakal kita lihat bagaimana Tamus head to head match up melawan Val sesaat lagi, Ranger Mas. Alright, bener banget. Tapi kali ini lihat R7 dengan roda komedi putar gas depan, tapi Skylar mencoba untuk masuk ke arah belakang. Ubah menjadi pilihan. Siapa udah dilempar, tapi Finn kali ini dengan flicker ke atas mendapatkan siapapun, bahkan Finn harus tumbal di depan sana. Sang kapten harus hilang, tapi Albert masih mau lebih dengan depan cerita dikeluarkan. Ada Skylar depan sana. Skylar juga gak mau terlalu terburu-buru karena mereka menunggu satu buah super minion, dan ternyata mereka tarik ulur lagi. Mereka gak mau terlalu terburu-buru karena tak ada sang kapten untuk kali ini, Profesor dan juga Pak Pulung. Yap. Dengan konsel yang dia tadi udah gunakan, dia masuk ke bagian dalam, ada flicker juga yang udah dia gunakan. Tapi ternyata tidak ada target, dan sekarang akan ada satu pick off yang dilakukan oleh pemain dari RQC. Untungnya Eudora masih bisa pergi, Clay-nya langsung kabur, ngacir pergi ke arah yang berbeda, memisahkan diri rekannya. Jisa masih mencari, udah ada satu Phantom Execution, sakit banget. Brian of Order, Elise-nya mulai masuk, langsung di stun aja, mulai disedot semuanya, mendonorkan darah terhadap Elise. Skylar-nya mengejar lagi ke arah mana, Engkau-nya masih bisa selamat untuk Skylar, tapi R7 masuk terlalu dalam dan hilang sudah beberapa pemain dimiliki oleh RRQ Oji. Oke, tapi lihat Skylar langsung mundur ke arah belakang. Di sini 3 versus 4 para pemain dari tim RRQ. Ada sang kapten, kali ini bakal coba untuk masuk ke arah belakang. Skylar mencoba untuk nge-cutting, tapi ternyata tidak. Skylar pun sadar dia harus tidak boleh terlalu nafsu, tidak boleh terlalu birahi, karena kalau misalnya nafsu sedikit saja hilang sebelangga. Dan para pemain dari tim Rebellion Conflict akan coba untuk pertandingan 4 versus 5. Satu bos stand dikeluarkan, Tonros telah dikeluarkan, tapi ternyata lihat ada Crossfire telah dikeluarkan, dikejar oleh seorang Jisa dengan posisi keluarga seorang Clay, dapatkan Clay yang ditumpahkan begitu saja, tak tersisa. One man situation di arah bottom lane. Albert versus Jisa kali ini, lihat mencoba dikejar, mencoba dihajar, dia terlalu besar, Tonros sakit. Mega kill, lihat langsung serigala berbulu domba. Kali ini harus berubah menjadi serigala berbulu kelinci. Coba dengan pancernya ting, double kill ke arah belakang, looking for triple kill, looking for Maniac kah? Dan di sini distance Maniac dan seorang Albert looking for Seven. This is Seven bersama di FPL season yang ke-8. Albert take it first. Wow, yang pastinya diawali dengan ting tang yang pastinya itu juga bukan permen, bukan biskuit.